Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bang? Ini di tengah-tengah Hang Heng Hong, mereka menyebutnya dinamika, tapi sebagian jadi dinamit. Tapi harga beras terus naik Bang. Rupiah merosot ke 15.248. Juga perjalanan bangsa ini nampaknya diisi oleh dinasti-dinasti keluarga yang akan muncul dalam beberapa bulan lagi akan tampil. Nggak sampai 3 bulan lagi akan listing di KPU. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang dibicarakan di pertemuan ASEAN juga G20 kalau tidak salah di India. Mulai pada berdatangan tuh di Indonesia ya, Wakil Presiden Amerika dan juga Sekjen PKC Cina. Apa yang bisa disampaikan dari seorang Ihsanuddin Nursi mungkin bisa mencerahkan untuk pendengar di pagi hari ini di tengah zaman yang sudah orang bilang itu udah zaman AI ini, artificial intelligence. Terima kasih, silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bersama dengan ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan, sebagai pusat pertumbuhan itu, bareng dengan G20 di India. Ada perbedaan buat pertemuan. G20 itu tidak pernah punya daya paksa untuk melaksanakan keputusannya. G20 itu cuma sekedar forum koordinasi yang tidak memberi kewajiban bagi para pesertanya untuk melaksanakan apa yang diputuskan, apa yang disepakati, bukan diputuskan, apa yang dimusyawarkan, dibicarakan. Kalau di ASEAN, pertemuan ke-43 ini, KTT ASEAN ini punya daya paksa bagi anggotanya, bagi 10 anggotanya dan plus 3-nya. Plus 3-nya itu Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Punya daya paksa dia, tapi khusus untuk ASEAN-nya lebih daya paksanya itu lebih tinggi. Nah, latar belakangnya berbeda. G20 latar belakangnya adalah dalam rangka tetap mendominasi Barat sebagai pola pikir dan menetapkan Amerika sebagai single global power. Nah, kalau di ASEAN memang latar belakangnya juga Amerika, tetapi ketika itu latar belakangnya dalam rangka keseimbangan antara blok timur dengan blok barat. Waktu itu antara Rusia, Uni Soviet dengan Amerika. Sekarang juga blok timur dengan blok barat. Tapi Cina dengan Amerika. Sehingga kelihatan di ASEAN kali ini yang dibicarakan hanya dalam persoalan ekonomi, Indo-Pacific Economic Forum yang muncul. Tidak Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, di situ kelihatan bahwa ASEAN tetap merupakan perpanjangan dari kekuatan Amerika. Itu perbedaan yang gradualnya begitu. Yang menariknya adalah di ASEAN ini orang lebih bicara tentang bagaimana kalau pakai bahasanya Cina, kesinambungan dominasi Amerika di kawasan ASEAN. Kalau pakai itu. Dan dalam buku saya memang kelihatan di sini betapa sulitnya ASEAN lepas dari cengkeraman Barat, khususnya juga Amerika. Sehingga kalaupun terjadi pembicaraan kelihatannya sebagai sebuah negara, dalam perspektif hubungan internasional, dominasi Amerika tidak mereka bisa hindarkan. Nah, di sana peranan Cina menjadi lebih penting untuk menyatakan bahwa sesungguhnya masing-masing negara punya kedaulatan masing-masing. Apalagi Indonesia yang punya sikap sebagai ekonomi politik luar negeri bebas aktif, yang artinya tidak boleh berkiblat ke salah satu blok, tidak boleh kemudian juga mendukung peperangan atau konflik. Yang dicari adalah perdamaian, tapi perdamaian harus didasarkan pada kepentingan masing-masing pihak dengan menjunjung tinggi kedaulatan negara masing-masing. Nah, ini yang sesungguhnya kita sejak peristiwa berdirinya ASEAN hingga hari ini, kita sesungguhnya agak sedikit parah gitu ya ketika kita bicara tentang ekonomi politik luar negeri. Nah, kalau kemudian bicara lebih lanjut lagi dalam konstruksi misalnya kenaikan harga Pertamax, kenaikan harga beras,
kenaikan harga lain-lain. Tetapi pada saat yang sama rakyat kecil dikasih BLT 30 kg beras, itu menunjukkan memang situasi perekonomian makin tidak kacau gitu. Itu. Gitu. Apalagi emasnya menurun, terus Fed Fund Rate-nya tetap dipertahankan dalam rangka menjaga inflasi. Nah, saya selalu bilang inflasi ini salah satu bentuk deception, salah satu bentuk false truth, salah satu bentuk kepalsuan atas kebenaran gitu ya. Karena pada hakikatnya mereka yang bikin masalah ketika masuk ke Ukraina. Mereka yang bikin masalah untuk inflasi tinggi sehingga terjadi sekarang ini bagaimana cerita pangan makin kacau. India masih tetap bertahan, gandum tidak bisa lagi diekspor dari Ukraina gitu. Sementara yang namanya saat yang sama, AMD menyatakan negara-negara Eropa tetap punya persaingan tinggi dan Indonesia juga dinyatakan tingkat persaingannya membaik. Ini kan ada angka-angka yang kacau gitu kalau melihat situasi global gitu. Iya, memang. Gimana ceritanya dalam suasana kayak gini kan kalau kita bicara persaingan, pasti persaingan bukan persaingan apa-apa, persaingan ekonomi. Dan kalau ikut persaingan ekonomi berarti persaingan militer. Dan kalau persaingan militer berarti kita bicara tentang bagaimana hajat hidup orang banyak di negara masing-masing ini bisa dipenuhi. Dan yang namanya hajat hidup orang banyak bisa dipenuhi itu pada dalam persoalan stabilitas harga. Nah, kalau stabilitas harganya nggak ada, ya udah berarti kita kalah perang gitu loh. Itulah menyebabkan beras naik 500 sampai 1000 dan juga minta impor dari Kamboja, belum lagi urusan meroket harga BBM dan lain-lain yang terjadi hari-hari ini kan, mahal biaya sekolah pula dan banyak lagi lah cerita yang menyebabkan akibat dari inflasi ini. Begitu, Bang. Iya, jadi saya kembali lagi ke dalam apa yang disebut dengan 7 bahan indoktrinasinya Bung Karno. Ketika bicara tentang stabilitas harga lebih dahulu dibanding Joseph Stiglitz gitu ya. Itu. Nah, stabilitas harga itu hanya bisa dicapai kalau ekonomi politik dalam negerinya benar. Kalau ekonomi politik dalam negerinya berantakan, dia nggak akan tercapai itu yang namanya stabilitas harga. Kalau stabilitas harga tidak tercapai, ya sudah tidak akan terjadi stabilitas politik. Nah, dalam rangka meredam kemarahan, kasihlah BLT 30 kg gitu. Teori MF dijalankan lagi begitu ya. Iya, biasa itu begitu. Jatuh-jatuhnya begitu semua gitu. Nah, disitulah problematiknya tidak diselesaikan, tapi cuma sekedar disurutkan ke intensitasnya, tapi tetap problematik akar masalahnya tidak pernah selesai. Nah, itu yang saya bilang kita terperangkap menikmati ketersesatan itu yang saya bilang berkali-kali. Yang saya tadi kasih clue di atas juga, dolar bisa sampai 15.200. Apakah ini akan terus meroket atau apa yang akan terjadi, Bang? Berkaitan dengan sebenarnya pernyataan dolar 15.248 saya sampaikan pada hari Jumat ketika di sebuah pertemuan tokoh-tokoh gitu. Saya menyebut waktu itu dolar sudah 15.249. Tepatnya 15.250 pada pertemuan pada Jumat itu gitu, di mana saya juga hadir sebagai pembicara, ada beberapa tokoh ketemu, kita ngobrol-ngobrol, saya menyebut tentang kemungkinan besar tidak ada pemilu, bukan kemudian persoalan Caimin menjadi cawapresnya Anies gitu ya. Kondisinya begini makin kelihatan dari perekonomian begini, dari situasi sosial begini, dari situasi politik begini, dari situasi hukum begini, dari situasi regional begini, saya sebutlah saat itu gitu ya. Jadi jangan mimpi kita akan ada pemilu gitu. Kaget semua orang. Loh iyalah, gampang aja dibuat nanti situasinya kayak gitu. Nah, saya bilang itu omongan Yusril tentang Perpu Presidensial Threshold 6%, bukan Perpu itu, Perpunya nanti lain lagi bergeser, saya bilang. Ada sebuah skenario lagi nih, palang pintunya. Ada skenario lagi, jadi itu yang saya bilang dalam perspektif kita hidup berbangsa bernegara. Itu karena kita semuanya diajar untuk benar-benar berebut kekuasaan. Islam itu tidak. Jadi kalau ada orang bilang Islam itu rahmatan lil alamin bukan rahmatan lil islami, nggak akan pernah ada rahmatan lil alamin kalau nggak ada rahmatan lil islami. Gimana sih logika berpikirnya? Ini Menteri Agama bincang di Garut ini apa yang ini ketua partai apa Menteri Agama ini rahmatan lil alamin? Gimana Bang itu Menteri yang satu ini nih? Ini menjadi editorial di koran hari ini.
Ya, kebetulan begini pada hari Selasa, Heeh. seminggu lalu, Mhm. setelah saya wawancara dengan Rasil, Mhm. saya terjun ke satu pertemuan gitu. Mhm. Kebetulan pertemuannya informal, tapi pertemuan cuma makan siang. Oh. Makan siang lah beberapa orang. Saya Oh. kebetulan ikut makan siang gitu. Nah, Hmm. salah satu obrolan adalah bagaimana pergeseran cawapresnya Anies, cawapresnya Bowo, cawapresnya Ganjar gitu kan. Nah, intensitas pembicaraan bergeser langsung ke persoalan cawapresnya Anies gitu. Nah, muncul nama Imin. Ya langsung, waduh, itu bagus juga tuh antisipasinya kalau sampai Caimin. Nanti siap-siap aja bagaimana KPK mulai main, Langsung, kejaksaan akan langsung ketika pembicaraan. Ya tapi kayaknya ada antisipasi deh, antisipasi. Oh gitu waktu pembicaraan hari Selasanya. Muncul pembicaraan itu kemudian pada hari Kamis. Jadi kenyataan hari Kamis sehingga hari Jumat itu ramai gitu. Nah hari Jumat itu masuk ke suasana pembicaraan dolar yang nggak karu-karuan dengan suasana ini strateginya strategi penundaan pemilu gitu yang saya sampaikan gitu. Nah hari Sabtunya terjadi deklarasi. Nah waktu deklarasi itu juga saya lihat di Surabaya di Hotel Majapahit itu saya saksikan. Saya kebetulan harus bicara di satu universitas di Surabaya. Saya saksikan itu bagaimana ramenya di situ orang-orang itu. Oh ini kalau munculnya kayak gitu kan benderanya munculnya bendera PKB tuh. Oh, di sana. Yang ramai itu bendera PKB dan bendera PKB itu mayoritas bendera PKB Jawa Timur gitu, khususnya bendera PKB Surabaya ramai di situ. Loh, kalau kemudian itu relasinya ada dalam konstruksi rahmatan lil Islami gitu ya, rahmatan lil alamin. Ini maksudnya nggak setuju Caimin jadi cawapres nih maksudnya. Ya, itulah kalau mau ngambil bahasa-bahasa yang begitu. Kenapa? Karena yang muncul saat itu adalah bendera-bendera PKB yang ramai sekali gitu. Lalu kok ada pernyataan ini bukan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islami. Loh, ajaran Al-Quran itu cuma satu, inna dina indal mahil Islam. Jadi untuk mencapai rahmatan lil alamin harus rahmatan lil Islami dulu gitu. Logikanya gimana sih? Yang ngomong Menteri Agama pula lagi ini kan yang jadi pusing kepala kita kan. Jadi logika pikir yang sekuensial berpikirnya tidak konsisten gitu. Jadi secara akademik sulit dipertanggungjawabkan gitu. Saya nggak bilang secara politik, saya bilang secara akademik gitu ya. Karena kan hipotesis sifatnya. Pernyataan dia hipotesis. Nah, hipotesisnya nggak inkonsisten, jadi tidak istiqomah. Artinya dari filsafat keilmuan koherensi korespondensinya nggak ketemu dengan konsistensinya gitu. Luar biasa. Apakah keterpurukan ini yang menyebabkan Bang sekarang ini pinjaman online ini makin merengsek, bahkan para artis men-share atau menjadi penyebar daripada pinjol ini 6 tahun loh hukumannya, dan juga menjadi fenomena masyarakat yang menjadi problem masyarakat akar rumput tentang ini. Ini kan domainnya pemerintah untuk mengatasi ini. Apa macam pepatah guru berdiri, murid berlari, apa bagaimana Bang Nur sini menanggapi fenomena ini? Yang pertama memang negara ini negara riba. Yang kedua saya mengucap Masya Allah, astagfirullah gitu ya. Tesis saya tentang 2015 tentang hancurnya daya beli kalau kebijakannya model begini. Jadi tesis saya waktu itu sampai saya dimusuhin oleh wartawan pendukung rezim nih. Saya terus terang aja. Saya dimusuhi oleh wartawan pendukung rezim yang jumlahnya puluhan gitu ya. Jumlahnya ratusan. Ketika ini kejadian sama saya nih. Dimusuhin dalam tanda petik ya. Dan kemudian saya dinihilkan lagi sebagai narasumber. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kan kebenaran adalah kebenaran. Kita nggak bilang kebenaran adalah kesalahan, terus atau kita balik kesalahan adalah kebenaran. Nggak bisa kita ngomong begitu gitu ya. Saya bilang saat itu, ini yang akan terjadi adalah pelemahan daya beli, bukan kelemahan daya beli, bukan lemahnya daya beli, tapi pelemahan daya beli. Saya sebutin satu persatu. Anda bisa lihat purchasing power itu yang menurun ini karena kebijakan begini. Saya sebutin satu persatu. Itu 2015-2016. Apa dampaknya? Puluhan wartawan, bukan 1, 2, 3 loh. Puluhan wartawan itu nggak ngomong mereka, tapi dari wajah mereka kelihatan wajah tidak terima. Jadi kan kita bicara gesture kan, kita bicara bahasa tubuh gitu.
Iya. Mereka nggak terima bagaimana saya bisa sampai pada suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya Indonesia sudah sampai mendekati lampu kuning soal daya beli. Saya bilang waktu itu adalah Indonesia sedang mendekati lampu kuning daya beli masyarakat menengah bawah. Itu kalimat saya ingat betul itu. Indonesia sedang mengikuti sedang masuk ke wilayah lampu kuning untuk daya beli masyarakat menengah bawah. Saya jelasin satu persatu, termasuk soal utang luar negeri saat itu, gitu. Kan saya ngikutinya dari perspektif apa yang disebut dengan kerentanan eksternalitas, gitu ya. Externality vulnerable, itu kalau pakai indikatornya itu ada 5 indikatornya. Lalu kita masuk ke dalam defisit misalnya neraca pembayaran, defisit neraca perdagangan, defisit APBN, defisit keseimbangan primer. Kalau 4 defisit itu terjadi, maka sesungguhnya ketika uang tetap beredar, maka uang beredar di kalangan atas terjadi semua gitu loh tesis makronya. Nah, ketika tesis makro itu terjadi, dia akan beruntun ke bawah terkena ke mikro. Ke mikro, orang-orang itu akan negatif, orang-orang menengah bawah gitu ke mikronya. Kalau makronya begitu, akan terkena ke mikronya jadi negatif. Nah, kalau kita tarik lagi ke dalam situasi makro di mana rupiah melemah, maka bisa kita lihat bahwa sesungguhnya Indonesia memang akhirnya cuma jadi sumber pertumbuhan atau sumber kenikmatan bagi portofolio investment, baik pasar uang maupun pasar modal gitu. Dilihatnya. Maka orang kemudian membandingkan suku bunga BI rate, suku bunga deposito, suku bunga obligasi, tingkat yang namanya nilai tukar, sama kemudian bagaimana indeks harga saham gabungan, 5 itu dibandingkan. Mana lebih menguntungkan ke wilayah itu mereka ambil. Itulah cara kapitalis. Pada saatnya sama negeri ini tetap dihidap oleh riba. Gitu cara ngelihatnya. Cara pandang kita begitu. Nah, semua ditentukan oleh sebuah kondisi politik. Jadi kalau ada ekonom menyatakan bisa terjadi decoupling antara ekonomi berdiri sendiri, politik berjalan diri sendiri, itu mimpi. Karena ekonomi diputuskan oleh kekuasaan. Sementara dalam prinsip demokrasi liberal yang namanya politik ditentukan oleh kekuatan ekonomi. Sebagaimana saya buktikan pada persoalan pembiayaan kampanye di Amerika gitu loh. Kan saya kasih grafiknya tuh. Grafiknya tuh meningkat tuh belanja kampanye politik Amerika dari tahun ke tahun itu makin meningkat, makin parah gitu. Di Indonesia terjadi. Misalnya biaya per pemilih voter per election gitu ya. Jadi biaya per pemilu kan saya sebut dari sekedar 36.000 sekian, 37.000 sampai akhirnya sekarang 170.000 gitu. Di 2024 ini biaya per pemilu ini 170.000. Di 2024 itu cuma 37.000 gitu. Hasilnya cuma begini, berantakan keagamaan. Hasilnya apa? Pelemahan daya beli. Semua sektor-sektor strategis dikuasai oleh swasta, termasuk sumber daya gitu loh. Kan itu dampak. Artinya problematik hulu kalau begitu. Nggak bisa dilihat cuma sekedar nikel kita dirampok, emas kita dirampok, minyak naik, harga beras naik. Itu problem meso sama problem hilir, bukan problem hulu. Problem hulunya adalah problem sistem. Nah, ketika masuk sistem mestinya bicaranya rahmatan lil alamin berbasis cara berpikir Islam gitu. Ngambil berpikirnya. Kenapa? Karena yang muncul adalah soal metodologi, soal rujukan, soal cara berpikir. Metodologi, referensi, data, dan rujukan sangat menentukan bagaimana cara kita memandang satu masalah. Nah, rujukan kita apa? Kalau rujukan kita tetap dalam rujukan berpikir barat, ya sudah tersesat habis. Apalagi metodologi berpikirnya jungkir balik, nggak karu-karuan gitu loh. Terus kerjanya cuma subjektivitas kepentingan kelompok, subjektivitas kelompok diri, sampai akhirnya di partai tertentu isinya cuma keluarganya sebagai caleg gitu loh. Dan itu nanti partai-partai besar pun akan diambil oleh yang namanya pemodal. Ketika partai-partai besar semuanya diambil di konkret pengurusnya oleh para pemodal, maka sudah ketemu di situ bahwa yang namanya pemegang kekuasaan negeri ini, pemegang kedaulatan negeri ini adalah para pemodal secara nyata. Sekarang ini kan pemodal malu-malu karena dengan cara lewat partai politik. Nanti dalam kesempatan yang akan datang, itu nggak lagi malu-malu. Contohnya adalah Perindo, nggak malu dia, terbuka. Bagaimana sanak keluarganya terang-terangan gitu ya. Nggak malu dia. Begitu juga yang namanya, begitu juga nama Rusdi Kirana, nggak malu dia dari PKB gitu loh. Contohnya begitu gitu. Itu terjadi gitu. Loh, ini tidak bicara dalam perspektif sara atau ras ya. Ini bicara fakta. Faktanya begitu gitu. Faktanya itu kelihatan dalam soal pencalekan itu begitu. Itu semuanya problematiknya bukan problematik di mana kebijakan itu diambil oleh mereka, tapi problematik di hulu. Apa itu hulunya?
Undang-Undang Dasar 45 entah diubah menjadi Undang Dasar 2002. Ulang, Undang-Undang Dasar 45 telah diubah menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Apa poinnya? Poinnya adalah satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan, dalam politik adalah partai politik. Nah, ketika partai politik ini dikuasai oleh mereka, habis sudah gitu. Ya, Itu ini yang tulisan saya kemarin, kejinya demokrasi liberal gitu kan. Kan kemarin saya nulisnya begitu. Lalu betul. menyangkut lagi jangan memilih pemimpin yang bicara soal agama. Loh, di Amerika pertarungan Kristen sama Katolik itu, pertarungan Protestan sama Katolik itu biasa aja gitu loh. Dan mereka jelas-jelas menggunakan politik identitas soal siapa Protestan, soal siapa Katolik, sehingga namanya Kongres selalu didominasi oleh dua kekuatan tadi, oleh kekuatan Protestan dan Katolik. Sebagai biasa-biasa aja. Yahudi berapa persen? Yahudi cuma 18%. Islam ada nggak? Ada, cuma 1% gitu loh. Nggak sampai bahkan gitu. Kalau kita ngelihatnya. Jadi artinya kita akan terkiblat ke Amerika nih. Jangan tanggung-tanggung dong kalau kiblat ke Amerika. Betul-betulan kiblat ke Amerika biar rusak sekalian gitu loh. Biasanya suka kebablasan yang berkiblat-kiblat gitu ya. Biar rusak sekalian aja gitu. Jangan tanggung rusaknya. Kita ngebetulinnya juga enak gitu. Nampaknya entah kita tunggu makarallah apa yang akan terjadi. Tapi saya dengar cerita nih Bang, cerita masalah sebuah swadaya bangsa ya. Kalau dalam Undang-Undang 45 itu sudah jelas terang benderang. Kemarin itu Menteri Perdagangan jalan-jalan ke mana, ke India. Emang banyak menteri kurang jalan-jalan kali ya. Dia jalan-jalan pulang itu dia kaget. Kenapa India bisa mengimpor di tengah penduduk yang 1,4 miliar itu bisa surplus beras, mengimpor macam-macam dan berbagai alkisah. Mereka bilang ini seperti yang Pak Harto bikin dulu. Dan apakah negeri yang sedemikian besar ini, saya juga kemarin jalan-jalan kita ke beberapa daerah, mungkin Bang Ihsanuddin Nursi juga jalan-jalan ya. Petani itu cuma bilang nggak usah subsidi lah pupuk, ada aja sudah bersyukur saya katanya. Sehingga ada beberapa tukang kayu yang kerjaannya sekarang nyari pupuk di tengah kota, kirim pakai bus malam, lempar di sawah-sawahnya. Apa yang terjadi dengan negeri ini Bang? Yang terjadi adalah karena kita gagal membuat satu perencanaan makro. Kegagalan itu dimulai dari gitu ya. Apa yang dikerjakan oleh tiap presiden sejak pemilu demokrasi liberal, sejak pilpres, dasarnya adalah subjektivitas kemauan presiden lebih menentukan daripada kemauan kedaulatan rakyat. Artinya poinnya adalah kita tidak pernah punya perencanaan jangka panjang yang benar. Minggu lalu ada pembicaraan di 2 minggu lalu, tepatnya 8 hari lalu ya. Ada pembicaraan menarik di sebuah lembaga negara bicara tentang kesinambungan pembangunan. Jadi sustainable development gitu loh. Sustainable development itu dibandingkan bukan dalam rangka pekerjaan presiden 5 tahunan, tapi pekerjaan sebuah pemerintahan satu negara untuk bicara 25 sampai dengan 40 tahun. Misalnya bagaimana restorasi Meiji, lalu bagaimana kemudian Jepang mempertahankan restorasi Meiji-nya kayak apa. Lalu bagaimana Cina bicara tentang pertahanannya dari tahun sejak dia bertahan kayak gitu sampai dengan membebaskan diri dari posisi negara tirai bambu, revolusi kebudayaan, dan setelah revolusi kebudayaan tidak peduli tikus berwarna apa, yang penting bisa nangkap tikus gitu ya. Deng Xiaoping dan seterusnya sampai dengan Xi Jinping. Bagaimana Cina bersiap berperang di Laut Cina Selatan dan di Taiwan. Dan bagaimana Cina harus memenangkan pertarungan lebih lanjut. Itu salah satu studi bandingnya. Begitu juga beberapa negara besar. Pembicaraannya begitu gitu. Nah, sementara sesungguhnya sedang terjadi pembicaraan basis apa yang sedang terjadi di Indonesia, rujukan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Kalau kita harus buat rencana jangka panjang, muncullah pembicaraan tentang PPHN tanpa amandemen, yang dalam forum itu sendiri sebenarnya tidak mungkin dibuat PPHN tanpa amandemen, karena rujukannya undang-undang, dan tidak mungkin satu undang-undang muatannya melampaui TAP MPR. Nah, strukturnya sampai kayak gitu. Saya kebetulan hadir di acara itu. Yang ingin saya sampaikan adalah ini lagi-lagi hulunya, problemnya ada di hulu. Kita salah undang-undang dalam menempatkan. Ada di TAP MPR. Ada di posisi MPR. Karena MPR hanya dijadikan sebagai lembaga tinggi negara
bukan lembaga tertinggi. Nah, Jimli Asidiki menyatakan, kalau kita mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi, itu sama dengan komunis katanya. Oh. karena dia pembicara terakhir, saya nggak sempat nyahuti. Kan itu salah banget kita berpikirnya gitu loh. Karena stuck sekarang ketika ada sebuah koreksi, tidak ada yang bisa lembaga tertinggi. Seorang tokoh Islam gitu ya, berpeci hitam, kemudian 3 bintang Mahaputra, ngomong di forum kayak gitu. Itu cuma negara komunis yang punya MPR menjadikan lembaga tertinggi. Seru gitu ya, pikirnya gitu. Sayangnya kita tidak pernah membandingkan. Kalau kita mau menggunakan interpretasi historis, karena dia juga menggunakan interpretasi historis ketika membandingkan antara PPHN dengan GBHN, maka interpretasi historis juga mestinya masuk ke dalam kelembagaan. Bagaimana lembaga-lembaga negara dihadirkan oleh para pendiri republik dengan perspektif interpretasi historis dan semangat kebatinannya, dengan semangat nilai-nilainya. Nggak bisa kita ngeliat sepotong-sepotong gitu loh. Nggak bisa ngeliat ini kita pilih begini, ini kita pilih begini, ini karena kita mau mengambil cara berpikir begini, maka kita ngambil jalan tengahnya begini. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Islam itu tidak campur aduk gitu. Islam itu tidak mencampur adukan Masriki wal Maghribi, nggak ada campur aduk. Islam itu tidak mencampurkan yang namanya fasikin, zalimin, sama satu lagi apa? Zalim, kafir, fasik, dan munafik. Itu nggak dicampur adukan, nggak bisa. Al-Baqarah atau Al-Maidah atau seluruh ayat-ayat itu tidak pernah mencampur adukan itu gitu. Bagaimana kita mencampur adukan dalam metodologi berpikir, padahal seperti yang saya posting kemarin, Al-Quran selama berabad-abad dibuktikan tidak pernah berubah isinya. Sementara satu kitab suci yang lain selama berabad-abad tiap abad berubah. Tiap edisinya. Ya itu. Tapi kalau kita ngomong dibilang nanti politik, kok nggak boleh ngomong politik agama? Ini kita jadi garu-garu kepala. Padahal isi Al-Quran tuh mungkin berapa persen tuh urusan politik. Dari mulai politik keluarga. Ya, susah sih orang ini menganggap politik ini hanya sebuah art. Jadi antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai politik yang munafik ini, bagaimana bedakannya itu sebagai orang yang ahli hukum maupun ahli tata negara, Bang Ihsanuddin Nursi, karena kan negeri kita tidak bisa dibilang negara agama gitu. Bagaimana, Bang? Yang pertama soal politik agama politik gitu. Saya punya jawaban 3. Jawaban dari perspektif undang dan ke batang tubuhnya, dari kata pembukaan batang tubuh. Kalau menggunakan kata pembukaan dan batang tubuh, maka jelas alinea 3-nya bicara tentang berkat rahmat Allah yang kuasa didorong oleh keinginan luhur supaya hidup berbangsa yang bebas, gitu ya. Apa poinnya? Poinnya visi dan misi yang dicapai oleh kemerdekaan saat itu karena rahmat Allah. Tidak melulu karena perjuangan rakyat Indonesia. Tidak melulu karena kemampuan rakyat Indonesia dalam menahan gempuran pihak asing. Gitu. Artinya ada pengakuan tentang kekuasaan Allah di situ. Jadi sesungguhnya kedaulatan rakyat itu sebenarnya terkombinasi, atau kedaulatan konstitusi yang itu terkombinasi dengan yang namanya kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah di situ. Karena kalimatnya berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Artinya apa? Terjadi kombinasi. Ada pengakuan tentang kedaulatan Tuhan yang dimunculkan lewat kedaulatan konstitusional, kedaulatan hukum, makanya rule of law, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kedaulatan rakyat. Itu tesis pertama. Apa poinnya? Negara ini negara beragama. Nah, kalau negara beragama, maka dia ketemu dengan pasal 29. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi terminologinya ketuhanan Maha Esa sama saja dengan berkat rahmat Allah. Ketemu dengan 29 ayat 2. Negara menjamin pada setiap warga negara untuk menjalankan kepercayaan dan keyakinannya. Gitu ya. Saya lupakan dulu soal toleransi umat Islam yang menyatakan hilangnya 7 kata kunci soal kewajiban menjalankan syariatnya bagi para pemeluk Islam gitu ya. Itu lupakan dulu. Kita lupakan dulu itu karena itu sebagian dari toleransi kita terhadap agama lain gitu. Bukan itu ceritanya. Tapi dari sana bahwa kelihatan negara ini negara beragama. Bukan negara sekuler. Nah, yang dijalankan selama ini adalah menjadi negara sekuler. Itu dulu kata kuncinya. Negara ini menjadi negara sekuler. Habis-habisan negara sekuler.
Itu langsung dia nabrak tuh ke Konstitusi. alinea 3 dan Hmm. konstitusi dan pasal 29. Itu yang pertama, interpretasi pertama. Interpretasi kedua, kalau kita mau ngambil kenapa mesti situasinya begini, tidak mungkin manusia hidup tanpa berketuhanan, tidak mungkin. Oh. Karena justru sikap ketuhanan itu adalah kebutuhan manusia ketika dia mencari tentang siapa dirinya, bagaimana perjalanan kehidupannya. Karena kebebasan hidup yang mereka agung-agungkan pada hakikatnya adalah sebuah kekejian atas peristiwa kehidupan itu sendiri. Jadi kebebasan tanpa batas itu adalah sebuah kekejian, bukan sebuah keagungan, bukan sebuah kehormatan. Itu filosofinya. Itu yang kemarin saya tulis. Ya, untuk yang ateis maupun Kekejian. agnostik. Sama aja, ateis atau agnostik atau apapun ceritanya pada hakikatnya adalah kehidupan tanpa ketuhanan, kehidupan tanpa pegang agama, pada hakikatnya adalah kekejian. Kebebasan tanpa batas, tanpa pedoman itu adalah sebuah kekejian. Itu bisa kita saksikan selama yang namanya abad 20, abad 21 ini. Itu kita bisa saksikan itu gitu. Itu kenyataan mengajarkan begitu gitu. Jadi kehidupan manusia tanpa berketuhanan, tanpa pegang agama, dia pasti hanya mengikuti hawa nafsunya, dan itu berarti setan yang hidup di dalam dirinya. Itu filosofinya begitu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat lagi lebih dalam lagi gitu ya. Ketika ada orang-orang terkagum-kagum pada sekularitas, pada sekularisme gitu ya. Hidup berbasis materialisme, hidup menjauhkan antara negara dengan agama gitu ya. Politik agama nggak boleh, agama politik nggak boleh. Maka apa dong artinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Bahwa paling yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi ditutup oleh keadilan sosial. Butir pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ditutup dengan keadilan sosial. Itu tidak mungkin dijalankan oleh pemikiran manusia. Karena pemikiran manusia tidak pernah sungguh-sungguh adil. Pikiran manusia tidak pernah sungguh-sungguh adil. Hanya ajaran Al-Quran yang bisa memberikan rasa keadilan. Nah, ajaran Tuhan itu aja yang bisa memberikan rasa keadilan. Cuma satu, Al-Quran. Apa buktinya? Yang kemarin saya posting itu gitu. Saya kan dua posting di dalam perjalanan. Iya. Tidak berubah. Saya posting dua hal. Saya posting dua hal. Posting pertama soal bagaimana Al-Quran selama sekian abad bertahan tidak berubah sama sekali. Sementara yang namanya kitab sebelah, sekian abad, tiap abad berubah isunya. Saya posting kedua tentang bagaimana ChatGPT tidak mampu menghina Muhammad, tidak mampu menghina Islam. Ya, coba tuh para pendengar coba tanya ChatGPT menghina Muhammad. ChatGPT aja nggak bisa lah. Wallah, wah, masya Allah. Jadi artinya kalau kita bicara lagi politik tidak boleh bicara agama, agama tanpa politik, dan kemudian kita dilarang bicara kerangka itu, maka pertanyaan besarnya begini, politik itu sendiri adalah satu kondisi kehidupan yang saling mempengaruhi. Per definisi, politik itu adalah kehidupan sosial yang saling mempengaruhi. Kekuatan yang satu mempengaruhi kekuatan yang lain, yang satu mempengaruhi yang lain gitu. Itu kehidupan politik. Nah, sekarang pertanyaan pokoknya, apa yang dipengaruhi dan apa yang mempengaruhi dan siapa yang mempengaruhi? Itulah kehidupan politik. Nah, Allah dalam cerita Adam terhadap iblis, kan ceritanya bagaimana Allah mengajarkan asma kepada Adam. Allah mempengaruhi Adam agar dia bicara tentang Asmaul Husna sebagai sebuah bentuk ajaran kehidupan. Yang ditolak oleh iblis, Asmaul Husna itu ditolak oleh iblis. Itu kan kekuatan Allah mempengaruhi kalbunya manusia, dalam hal ini Adam alaihissalam, pikirannya Adam alaihissalam dan Hawa. Lalu kemudian Adam dan Hawa malah terkena Sajaratul Khuldi. Nah, Sajaratul Khuldi itu sendiri adalah sistem kehidupan. Jadi yang terjadi saat itu adalah bagaimana Sajaratul Khuldi dengan asma yang diajarkan pada Adam, pertarungan antara Sajaratul Khuldi dengan namanya ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada Adam. Apa poinnya? Poinnya di situ kekuatan mempengaruhi gitu loh. Iya, luar biasa. Seorang ateis saja terpengaruh dengan nilai-nilai Islamnya. Di Rusia misalnya seorang Putin, dia sekarang memakai syariah, lebih percaya, dan juga dia anti terhadap LGBT. Sementara di negara-negara Muslim kok sangat ini kita jadi garu-garu kepala. Sekularisme sedang terjadi dan dipaksakan di beberapa negeri, lebih-lebih di negeri kita ini. Bukan begitu yang sedang berjalan, Bang? Sejak awal ketika Ukraina Rusia sedang berperang, kan saya menyebut ini bukan perang
bukan perang dua negara. Oh. Ini perang sesama agama samawi ditambah dengan agama bumi, kan saya bilangnya gitu. Nah, Tapi si Rusia adalah agama samawi karena berlatar belakang Kristen Ortodoks, dibantu oleh hal tertentu. Sementara si Ukraina dengan kekuatan Talmudnya dibantu dengan sekularisme, kan gitu. dia bikin strategi menteri pertahanannya ditaruh yang baru seorang Muslim pula. Nampak-nampaknya memang benar, tidak ada unsur-unsur agama di sini. Begitu, Bang. Iya, jadi saya selalu mengajak teman-teman, mengajak pemirsa Rasil TV, mengajak pendengar radio Rasil gitu ya. Ngelihat sesuatu jangan lihat permukaannya. Kita lihat di belakang apa yang dinyatakan itu 2-3 langkah ke belakang gitu. Supaya kita tahu akar masalahnya di mana gitu ngelihatnya. Jadi dalam konstruksi misalnya Putin yang kayak gitu, karena Putin mendasarkan diri pada Kristen Ortodoks sehingga dia menolak LGBT gitu. Putin mempertahankan diri karena memang dia tidak ingin menerima satu kitab suci yang selalu berubah-ubah tiap abadnya gitu. Terakhir Bang, closing statement kita pagi hari ini. Nggak terasa sudah hampir 40 menit kita ini. Silakan Bang. Ini kita berada di titik-titik genting penentuan langkah-langkah ke depan. Saya tidak sedang nakut-nakuti. Karena kalau kita berhasil keluar dari titik genting ini, maka ancaman disintegrasi cuma sekedar sebagai ancaman dan tidak pernah menjadi kenyataan. Insyaallah. Tapi kalau kita tidak mampu melampaui titik-titik genting terhadap ancaman kehidupan berbangsa bernegara berbasis kekuatan semangat para pendiri republik, maka memang bukan mustahil kita cuma ya seperti kajiannya Nazaruddin Samsudin. Jadi dalam sebuah kesempatan saya berdiskusi dengan Nazaruddin Samsudin, profesor guru besar ilmu politik dari Universitas Indonesia, dengan Husnul Maria, dengan saya, dengan Jeffrey Winters waktu itu, sekitar berapa tahun lalu? Sekitar 5-7 tahun lalu gitu. Ketika kita bicara tentang nasionalisme baru, Nazaruddin mengajukan tesis umur kerajaan Majapahit, umur kerajaan Mataram, umur kerajaan tertentu. Dan Nazaruddin menyatakan Indonesia kemungkinan besar juga akan mengikuti jejak, bahkan mungkin umur negaranya akan lebih pendek gitu. Jadi 2045 bukan Indonesia emas. Bisa jadi kita sudah berantakan kalau modelnya begini. Itu tesisnya Nazaruddin. Usianya lebih pendek. Nah, saya ingin mengatakan ketika saya menulis Bangsa Terbelah dan saya sedang menyelesaikan Prahara Bangsa, buku yang sedang saya selesaikan tahun ini bernama Prahara Bangsa. Maka saya sedang mengingatkan ke semua kalangan bahwa namanya ku anfusakum wa ahlikum nar gitu ya. Itu harus kita lakukan. Wa tasimu bi hablil jami' wa la tafarqu wazkuru ni'matallahi alaikum gitu ya. Itu harus kita tegakin gitu. Bahwa silaturahim sesama kita itu harus kita tegakin. Kita tidak mungkin masuk dalam sebuah kehidupan yang dikotak-kotakin gitu. Nah, bagaimana cerita tentang Anies bersama Imin, lalu bagaimana dengan yang ini kan bagian dari kita dikotak-kotakin. Tapi itu karena kesalahan azas dan sistem. Itu yang mestinya kita tahu. Kesalahan azas dan sistem itu yang mesti kita pahami. Artinya problematik kita bukan sekedar problematik hilir. Problematik kita sudah problematik sistemik struktural. Dari hulu ke meso ke hilir. Itu sudah bermasalah semuanya. Hulunya bermasalah, ya mesonya bermasalah. Ya hilirnya bermasalah. Nah itu yang sedang kita hadapi. Untuk bisa kayak gitu, maka mari kita memohon seperti yang tadi disebut oleh Aisyah Talib. Mari kita berdoa supaya kita tidak sampai pada posisi dipecah belah dan diadu domba. Amin. Dan penutup, saya mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya almarhumah Siti Rogoah bin Muhsin Al-Adas. Mudah-mudahan arwahnya diterima. Allahumma firlaha warhamha wa abi wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.